4. Use virtual body language. Perilaku kesegeraan dalam komunikasi dapat meningkatkan kedekatan dan interaksi nonverbal dengan orang lain. Artinya, ekspresi, kontak mata, nada suara, gerak tubuh dapat mempengaruhi kedekatan. Hal ini dapat dilakukan dengan saling bertukar isyarat nonverbal dalam pengaturan sinkronus, yaitu mencari cara untuk mencapai tingkat kesegeraan dengan siswa. Dapat dilakukan dengan meminta siswa memberikan emoticon atau feedback pada chat box. Memahami manfaat dari setiap isyarat nonverbal. Identifikasi ekspresi wajah atau gerakan tertentu yang membuat efektif dalam meningkatkan lingkungan belajar. Misal, kontak mata dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Saling bertukar isyarat nonverbal dalam pengaturan sinkron. Ini dapat dilakukan dengan memberikan emotikon sedih atau singkatan tertawa terbahak-bahak dengan LOL. Emotikon bisa digunakan sebebas-bebasnya dan instruktur dapat meminta peserta didik untuk memberikan emotikon guna membangun interaksi. Menggunakan jajak pendapat sebagai proksi untuk bahasa tubuh, yaitu menyatakan pendapat dapat menggunakan alat polling. Penerapan hasil. Hasil jajak pendapat harus dilakukan secara real-time. Misal, peserta didik mengajukan pertanyaan dan instruktur perlu memberikan tanggapan agar siswa tidak merasa bahwa pertanyaan yang diajukan itu tidak penting. Menggunakan isyarat online untuk menilai keadaan pikiran peserta didik. Menggunakan video langsung adalah jawaban yang paling jelas untuk menyampaikan bahasa tubuh virtual dan rasa kesegeraan. 5. Mengandalkan orang lain. Anda tidak sendiri. Co-fasilitator. Beri seorang tanggung jawab menjadi rekan guru, asisten, panelis, moderator, dan lain-lain. Manfaatnya bagi instruktur dan pembelajar dari tim teaching live online memungkinkan pendidik untuk menyatukan kekuatan dan bakat masing-masing untuk meningkatkan pembelajaran semua peserta didik dalam lingkungan instruksional yang membawa gaya yang lebih kuat. Ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan berbagai pendidik yang membawa gaya, kepribadian, dan keterampilan yang berbeda ke dalam lingkungan belajar. 6. Gunakan dashboard sinkron. Di tempat sinkronus, tampilan interface fasilitator bisa menjadi dashboard mobil atau kokpit pesawat. Indikator aktivitas peserta, penampilan slide, chat room, breakout control, serta keseluruhan hal tersebut merupakan kontrol instruktur mengelola arus kegiatan pendidikan. Ini dapat dilakukan dengan memimpin pembelajaran daring langsung. Memimpin sesi langsung dapat disamakan dengan mengemudikan mobil. Siapapun yang telah berkembang tahu bahwa pada titik tertentu, seseorang mencapai tingkat kenyamanan di mana pengalaman menjadi kebiasaan. Bisa dibilang ini adalah metafora yang bagus untuk fasilitasi online langsung. Mengintegrasikan umpan balik pelajar dengan mulus. Salah satu alasan utama untuk melakukan sesuatu secara langsung adalah untuk kesegaran dan kemampuan untuk bereaksi terhadap pembelajar dan kolega kita secara real time. Untuk alasan ini, cruise control adalah bagian dari metafora dashboard yang jarang mendapatkan tempat dalam pengaturan sinkron. Berikut beberapa tips fasilitasi terkait penggunaan dashboard sinkron agar responsif terhadap peserta, sekaligus menjaga agar sesi tetap bergerak ke arah yang benar. Catatan perubahan. Dengan pengalaman, seseorang terbiasa dengan berbagai masukan di layar yang menarik perhatian. Sebagai contoh, memberikan umpan balik saat ada seseorang peserta yang raise hand. Saya melihat ada beberapa yang raise hand. Saya hanya akan menyelesaikan ulasan diagram pada slide ini dan saya akan membahasnya sebentar lagi. Tetapkan aturan dasar untuk menetapkan garis dasar. Tetapkan ekspektasi atau aturan dasar di awal dengan peserta Anda tentang kapan dan bagaimana mereka harus berbagi pertanyaan dan komentar selama sesi berlangsung. Misalnya, beritahu peserta bahwa mereka harus menggunakan tombol angkat tangan virtual atau raise hand untuk menarik perhatian Anda jika mereka memiliki pertanyaan mendesak, bahkan saat Anda sedang berbicara. Mengakui keberadaan umpan balik.
Mengakui adanya umpan balik setidaknya sama pentingnya dengan memberikan tanggapan substantif terhadapnya. Instruktur atau fasilitator dapat mengakui masukan tanpa harus segera menanggapinya.